What is the future of your child's education? For certain, you're looking for 1. Academic excellence, 2. A strong Christian character development program, and 3. Quality teachers providing quality learning process. At Penobot International, the school of choice, we are committed to providing an education with a globally committed curriculum. At Penobot International, we do not sacrifice quality for quantity. At Penobot International, we provide a balanced education. Penobot International, your child's choice pathway to a quality university. Shalom, saya dengan Jane mewakili Komisi Anak GKI Surya Utama mau mengajak kepada para orang tua yang memiliki anak dari usia balita sampai kelas 6 SD. Yuk kita sama-sama mengajak anak-anak kita untuk bersekolah minggu secara online di GKI Surya Utama. Selama mengikuti sekolah minggu, anak-anak akan diajak untuk memuji Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan, serta melakukan beragam aktivitas-aktivitas yang sudah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi nomor yang tertera. Mari kita perkenalkan anak-anak sejak dini kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti kebaktian sekolah minggu anak setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah yang diselenggarakan oleh GKI Surya Utama. Marilah, dengan penuh sukacita, kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan Sang Roti Hidup. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memasuki kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan satu tema, hati yang terarah kepada roti hidup. Roti hidup yang Allah anugerahkan dalam diri Yesus Kristus. Biarlah itu menolong setiap kita untuk menjalani kehidupan ini secara lebih bermakna. Kita percaya bahwa pada Allah ada pengampunan dan kasih. Melalui pengorbanan putranya, Ia telah mati untuk dosa-dosa kita. Marilah, dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah, ampunilah kami, karena dalam kehidupan berjemaat, kami belum sepenuhnya terarah kepadamu, Sang Roti Hidup. Seringkali kami mudah terombang-ambing oleh berbagai hal, tidak memiliki kesatuan iman dan kasih sebagai tubuh Kristus, tidak bertumbuh bersama dalam iman dan pengetahuan yang benar akan Kristus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak selalu memikirkan kepentingan dan ego kami sendiri, sehingga kami dapat mengarahkan hati kepadamu, baik dalam pelayanan maupun kehidupan kami sehari-hari, saling mendukung, saling mengasihi, dan saling membantu dalam ikatan damai sejahtera-Mu. Ampunilah kami, umat yang berdosa ini. Amin. Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Di zaman meluap sukacitaku. Tuhan Yesus kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu kau
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, memohon pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan sumber segala kasih karunia dan rahmat. Sungguh kami bersyukur ya Bapa kalau pada kesempatan ini, sekalipun kami ada di tempat yang berbeda, namun Tuhan menyatukan kami dalam sebuah persekutuan lewat ibadah bersama yang kami ikuti. Bapa Sorgawi, kami ingin membuka Alkitab kami. Kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami memohon, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong setiap kami. Sehingga ketika kami membaca, saat kami mendengar, dan di waktu kami merenungkan, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melaluinya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Urapilah dia, mampukanlah dia. Biarlah dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk dimengerti, Tuhan menyapa setiap kami. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Keluaran 16 ayat 2-4. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dilanjutkan ayat 9-15. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutanmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan.
dan memerintahkan membuka pintu-pintu langit. Ia turunkan hujan mana untuk makanan, memberi mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia telah menghembuskan angin timur di langit, mengiringi angin selatan dengan kekuatannya. Sebanyak debu hujan daging Dia turunkan, hujan burung bersayap bagai pasir laut. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Dia menjatuhkannya ke tengah perkemahan, di sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi amat sangat kenyang. Ia memberikan yang mereka inginkan. Setiap orang telah makan roti malaikat. Tuhan kirimkan perbekalan pada mereka. Tuhan mengirimkan perbekalan dengan berlimpah. Pembacaan Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik kepada rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita lagi bukan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih kita
tumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan bagi setiap kita. Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Yesus hadir dalam pelayanan-pelayanan kelilingnya, maka selalu ada banyak orang yang datang dan berkumpul di sekitar Yesus. Mereka bahkan berkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Pada waktu itu baru saja Yesus melakukan pelayanan di seberang Danau Galilea dan kemudian lanjut menuju ke Kapernaum. Ketiadaan Yesus dan rombongannya di seberang Danau Galilea membuat banyak orang yang mencari dan berusaha untuk menemukan Dia, kemudian berangkat menuju ke Kapernaum. Mereka ingin menjumpai Yesus. Mereka ingin menemui Yesus. Dan ketika mereka menemukan Yesus di sana,
Maka dengan sangat antusias, dengan penuh semangat mereka berteriak, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Saudara-saudara, antusiasme dan teriakan mereka saat itu ditanggapi oleh Yesus dengan kalimatnya yang dicatat dalam ayat 26 pembacaan kita. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Saudara, apa maksud kalimat yang Yesus ungkapkan tersebut? Agaknya orang banyak pada waktu itu, atau jangan-jangan juga kita, saudara dan saya saat ini, datang kepada Yesus bukan karena mereka tahu, bukan karena mereka yakin, bukan karena juga kita tahu dan kita yakin akan tanda-tanda mesianis yang ada di dalam diri Yesus. Bukan karena mereka meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Dialah Allah. Bukan itu. Buat mereka, Yesus itu Tuhan atau bukan tampaknya tidak terlalu mereka utamakan, karena pada kenyataannya mereka jugalah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus, menyesak Yesus. Jika mereka mampu melihat tanda-tanda mesianis dalam diri Yesus, maka pastilah mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan. Jika mereka tahu tanda-tanda mesianis dalam diri Yesus, maka pastilah mereka akan memberikan tempat kemuliaan buat Yesus. Namun karena mereka salah memahami Yesus, maka mereka melakukan dan memperlakukan Yesus tidak sebagai seorang Mesias, tidak sebagai Allah, tidak sebagai Tuhan, tetapi tidak lebih sebagai seorang penjahat yang disejajarkan dengan Barabas pada waktu itu. Mereka mencari Yesus karena mereka merasa bahwa Yesus dapat memenuhkan kebutuhan sesaat mereka. Mereka mencari Yesus karena Yesus dianggap mampu menyelesaikan problem mereka saat itu. Mereka baru saja dikenyangkan dengan mujizat roti dan ikan yang Yesus lakukan. Dan mereka ingin Yesus dapat terus-menerus melakukan yang seperti itu bagi mereka dalam hal-hal yang lain. Yesus dicari, Yesus dibutuhkan karena Yesus dianggap mampu menyelesaikan persoalan mereka yang saat itu mereka hadapi. Orang lapar dikenyangkan, orang haus dipuaskan, orang sakit disembuhkan. Itu yang ada di kepala mereka. Apakah Yesus Mesias atau bukan, tidak terlalu penting buat mereka. Saudara-saudara, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, pernah menyitir sebuah istilah yang didapat dari dunia teater untuk menjelaskan bagaimana banyak orang kerap kali memperlakukan Tuhan melulu sesuai dengan kebutuhannya. Di mana Tuhan dicari, di mana Tuhan dijumpai, saat memang kita perlu lalu kemudian dipinggirkan saat kita tidak terlalu membutuhkannya lagi. Dietrich Bonhoeffer mengangkat sebuah istilah Deus ex machina. Deus ex machina, kata Bonhoeffer. Apa artinya, saudara? Deus ex machina, kalau saudara senang nonton film koboi, saudara bisa menjumpai adegan di mana ada seorang yang bersiap menerima hukuman gantung misalnya, dengan tali yang sudah melingkar di lehernya dan siap ditarik dan dinaikkan di tiang tempat eksekusi oleh seorang algojo. Namun di detik-detik terakhir dia tiba-tiba selamat. Karena bersamaan dengan ditariknya tali gantungan oleh seorang algojo, maka saat itu ada seorang jagoan menembak tali gantungannya dari jarak yang jauh, lalu kemudian mengenai tali itu, putuslah tali itu dan selamatlah orang itu, tidak jadi mati. Deus ex machina.
Saudara-saudara, bukankah kita juga kerap kali jangan-jangan memperlakukan Tuhan dengan cara seperti itu? Persis seperti orang-orang yang mencari Yesus sampai ke Kapernaum. Mereka mencoba menemukan Yesus untuk menyelesaikan pergumulannya saat itu. Nah, Yesus menghendaki orang banyak dan juga kita untuk memperlakukan Yesus benar-benar sebagai Tuhan dalam hidup kita. Susah ataupun senang Dia tetap Tuhan kita. Bergumul ataupun bersukacita Dia itu Allah kita. Oleh karenanya Dia akan tetap ada di pusat kehidupan kita. Menjadi yang utama lebih dari banyak hal yang mungkin kita utamakan. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara, Yesuslah roti hidup yang sesungguhnya. Bukan mana. Betapapun mereka telah dikenyangkan, bukan juga roti jelai yang disediakan lewat mujizat Tuhan bagi mereka saat mereka membutuhkan. Roti itu hanya akan memberikan jalan keluar sesaat, mengenyangkan sesaat, lalu kemudian lapar lagi setelah itu. Tetapi ketika hati kita terarah kepada Dia yang adalah roti hidup, maka kita akan mendapatkan lebih dari apa yang mungkin kita perkirakan. Bahkan mungkin lebih dari apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Berkat Tuhan yang kita rasakan dan alami dalam pengikutan kita bukanlah yang terutama dalam pilihan pengikutan kita kepada Yesus. Karena jika itu yang kita prioritaskan, maka kita akan kehilangan anugerah tanpa batas yang Yesus sediakan bagi kita. Dan pengikutan yang demikian bukanlah pengikutan yang sungguh-sungguh, tetapi sekaligus juga ini menjadi sebuah pengikutan yang rapuh. Kita akan terus-menerus mencari dan berusaha untuk mendapatkan Yesus, bukan karena kita memang membutuhkannya, tetapi semata-mata karena kita ingin dikenyangkan oleh berkat-berkatnya, oleh mujizat-mujizatnya. Dan bukan oleh si pembuat mujizatnya. Dan jika pada waktunya harapan kita tidak kita dapatkan, maka bisa jadi yang muncul adalah kekecewaan. Ketika apa yang kita inginkan tidak kita peroleh, maka bisa jadi yang muncul adalah kegelisahan. Dan bahkan mungkin dengan mudah kita akan meninggalkan dan melupakan Dia. Oleh karena itu, saudara, jalanilah ibadah kita, naikkanlah doa-doa kita, serta teruskanlah puji-pujian kita kepadanya. Bukan pertama-tama agar harapan dan keinginan kita dapatkan. Tetapi karena memang hanya kepada Dialah ibadah kita itu dipersembahkan, doa-doa itu kita panjatkan, dan puji-pujian itu kita naikkan. Dan itu akan terus kita pelihara apapun situasi yang kita hadapi. Itu akan terus kita jagi dan kita hidupi apapun pengalaman hidup yang kita jalani. Karena Dia adalah roti hidup bagi kita. Entah kita dipuaskan oleh berkat-Nya atau kita harus bersabar menantinya. Dia adalah roti hidup bagi kita di setiap situasi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Amin. Bersama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari sekarang ini kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kalau kami boleh kembali diingatkan betapa kami membutuhkan Engkau Tuhan, Juru Selamat dan Mesias dalam hidup kami. Mampukanlah kami memelihara pengikutan kami dengan sungguh hati. Menempatkan Engkau di pusat kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah roti kehidupan bagi kami. Apapun situasi yang kami hadapi. Bapa di surga, mampukanlah kami menjalani kehidupan ini dengan iman. Dan terus mengarahkan diri kami karena pengharapan. Dan mengisi kehidupan kami dengan kasih Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak mudah untuk kami jalani. Tolonglah pemerintah kami untuk boleh mengupayakan semua yang baik bagi pemulihan negeri ini. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan program-program yang terus dijalankan, biarlah pada akhirnya boleh mendatangkan pemulihan bagi negeri ini. Dan sungguh kami tidak mengharapkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini ada orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara politis, berusaha mendapatkan keuntungan secara ekonomi bagi dirinya sendiri. Bapa di surga, dewasakanlah juga masyarakat kami, agar masyarakat boleh mampu menimbang dengan baik semua yang mereka lakukan. Berikanlah kepada masyarakat kami kesehatan, tetapi juga hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani setiap bagian dari aktivitas hariannya dengan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik, sehingga mampu menjaga dirinya dan menjaga sesamanya. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan, berkatilah gerejamu senantiasa. Gereja yang masih harus mengerjakan panggilan pelayanannya di tengah-tengah segala keterbatasannya. Tuhan juga memberkati mereka yang menyediakan diri untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan berjalan. Berikan kepada mereka senantiasa kesehatan yang dari Tuhan. Dan biarlah apa yang kami boleh nikmati lewat pelayanan yang mereka siapkan, boleh tetap mempersekutukan kami sebagai jemaat Tuhan dimanapun kami ada. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Mampukanlah kami mengubah apa yang dapat kami ubah dari kehidupan ini. Mampukanlah kami menerima apa yang tidak dapat kami ubah. Dan berilah kami hikmat dan bijaksana untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Sehingga apapun jawaban doa yang Tuhan berikan, kami boleh tetap bersyukur atasnya. Sambil yakin dan percaya bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan karuniakan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nas ini mendasari kita untuk membawa persembahan kita minggu ini. Persembahan minggu dan persembahan bulanan dapat ditransfer ke rekening gereja berikut.
Marilah kita bawa persembahan kita. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui persembahan kami, baik berupa materi, waktu, maupun talenta yang kami miliki. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerima dan menguduskannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu, besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.